Hai sexy friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin and collaboration with G-Things dalam Sexploration. Nah, Sexploration atau Sexy Exploration adalah salah satu cara, kalau saya mau ingetin lagi, bagaimana kita itu terkoneksi secara seksual dengan pasangan seks kita. So, sebelum kita bisa memahami pasangan seks kita harus banget tahu tentang tubuh kita dulu. We have to explore, every single things in our body gitu ya. Jadi sebelum kita bisa bilang bahwa, wow, pasanganku tuh tahu setiap inci dari tubuhku, kita dulu harus tahu tentang setiap inci dari tubuh kita. Nah, salah satunya yang sering menjadi pro dan kontra adalah mengenai masturbasi. Kenapa? For some reasons ya, kalau saya ngomongin masturbasi, masih banyak orang yang nyangkut pautin ke dosa. Sebenarnya sih make it simple aja, kalau emang dosanya jangan dibikin. Gitu kan ya. Orang kita mau senang-senang, kita mau enak-enak, kalau misalnya masih ada, aduh pengen deh, tapi dosa, jangan dibikin aja gitu kan. It's not like the end of the world juga sih, if you don't want to do that. But if you want to do that, I'm here to help you to explore, to understand your body more, and to getting to know better about yang namanya masturbate atau onani. Masturbasi sama onani itu adalah dua hal yang sama. Seringkali nih orang-orang suka bilang gini, enggak mbak, onani itu buat laki-laki, masturbasi itu buat perempuan. Atau masturbasi buat laki-laki, onani buat perempuan. No, it's the same. Totally the same. Ya, masturbasi, onani itu adalah dua hal yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana cara masturbasi pada perempuan, gitu, bagaimana cara masturbasi pada laki-laki. Jadi literally masturbasi itu adalah cara yang relatif tidak organik gitu ya. Kenapa tidak organik ya? Karena you have to do something about it gitu ya. Adalah cara yang tidak organik untuk merilis sexual tension. Dimana kenapa harus dirilis sexual tension? Biar nggak pusing aja, sexy friends. As simple as that. Jadi menurut saya secara seksologi, dengan masturbasi sebenarnya kita itu bisa merilis sexual tension tanpa membuat hamil, tanpa dihamilin, tanpa terkena penyakit, beresiko menularkan penyakit kepada orang lain gitu. So it was so much better anyway. Tapi segala sesuatu tuh you never ever can overdoing it. Karena gini, masturbasi kadang-kadang sering digambarkan gitu ya, apalagi kalau masturbasinya pakai sex toys, love instrument, suka dibilang kayak, lu desperate banget deh, kesian banget. Masturbasi itu hanya buat semua orang yang lagi nggak dapet pasangan seksnya segala macam. No, itu namanya masturbasi yang tidak sehat. So, sexy friends, kalian setelah mendengar video ini harus memiliki komitmen bahwa jika kamu memutuskan untuk masturbasi, pastikan itu adalah masturbasi yang sehat. Jangan masturbasi karena nggak dikasih sama pasangan. Aduh nggak dapet jatah Mbak Zoya, so gue mau masturbasi. Kasihan deh lo, please don't. Gitu ya. Kalau misalnya apakah kami kan sudah menikah, kami nggak butuh masturbasi. Siapa bilang masturbasi adalah salah satu bagian dari me time? Ingat kan tadi release sexual tension gitu. Karena masturbasi itu menolong sekali untuk bisa merilis dengan cara yang tidak organik. Kalau mau yang organik, gampang aja sih tungguin mimpi basah. Which is semua orang juga akan ngalamin itu. Jadi pentingnya masturbasi itu adalah untuk sebenarnya waktu me time ya. Jangan pernah masturbasi karena kamu merasa lagi nggak dapat sama pasangan atau pasangan lagi jauh gitu ya. Bisa sebenarnya masturbasi, salah satu tujuan masturbasi adalah untuk memahami, mengeksplorasi, memapping tubuh kamu dan seksualitas kamu. Gitu ya, kamu bisa melakukannya berdua, kamu bisa melakukannya sendiri. Cuma memang relatively gitu ya, sekali lagi relatively, kebanyakan masturbasi itu lebih dikenal di kalangan pria. Seolah-olah bahwa satu-satunya makhluk seksual di dunia ini adalah pria. Memang kebutuhan seks pria karena hormon testosteronnya membuat pria itu relatif lebih mudah terangsang secara seksual dibandingkan perempuan. Karena estrogennya, proses sel telurnya, pembuahan, ovulasi dan sebagainya. But still women also sexual creatures ya kan gitu, dan karena perempuan juga adalah makhluk seksual, seksplorasi mengenai lewat masturbasi juga adalah salah satu cara perempuan memahami tubuh dan seksualitasnya.
Perempuan bisa melakukan masturbasi dengan misalnya kalau misalnya tidak mau menggunakan instrumen, dia bisa melakukan fingering. Tapi memang lebih oke fingering itu sebenarnya sama pasangan seks supaya dia bisa tahu gitu ya di mana sih G-spot kamu dan kamu bisa konsentrasi lebih memikirkan si G-spot kamu ada di mana dan sebagainya. It helps a lot gitu ya ketika kita mau membuka diri untuk masturbasi, kita jadi lebih paham bagaimana tubuh kita bereaksi dan di bagian mana sentuhan yang seperti apa yang bisa memberikan rasa nikmat kepada diri kita. So, masturbasi yang sehat selalu, well, COVID ataupun tidak COVID, cuci tangan. Sebelum memegang sex toys, love instrument, or your genitals. Jadi mau pipis, kayak mau ngapain, kayak pokoknya begitu udah mau ke private area, ya wash your hand. First thing first. Gitu ya, itu penting banget. Terus masturbasi juga sebaiknya dilakukan karena kita mau me time, kita mau explore dan jangan sampai aku nggak mau masturbasi kenapa? Aku maunya masturbasi aja deh daripada jalan-jalan sama teman, daripada hangout, daripada nonton, itu juga nggak bisa gitu ya. So it's not okay. So, how to masturbate? Baik Anda laki-laki ataupun perempuan bisa menggunakan tangan gitu ya. Kebanyakan laki-laki juga lebih menikmati itu, bisa juga menggunakan toys. So, bagi perempuan gitu ya, one of the big issue about masturbation adalah virginity. Laki-laki nggak ngerasa juga diperjakain sama toys. Meskipun itu toysnya yang seperti center gitu ya, atau I don't know, tenga balls, whatever is that. Tapi kebanyakan perempuan lebih punya isu sendiri ya, isu sosial sebenarnya dan psikologis. Karena banyak sekali orang masih terlalu mengagungkan virginitas. Padahal sebenarnya misalnya ya gitu, ini adalah vagina gitu ya, lalu ada himen atau selaput darah. Ketahuilah selaput darah kamu itu bolong-bolong sebenarnya dan sangat-sangat elastis. Kalau nggak bolong-bolong, darah mens nggak akan bisa keluar. Gitu. Ada orang yang udah melahirkan normal tapi saking elastisnya gitu ya, dia bisa pada saat dia tidak siap melakukan hubungan seks tetap berdarah. Gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya dia berdarah berarti dia masih perawan. Gitu. Kalau dia udah nggak berdarah, iya berarti dia udah nggak perawan. It's so totally wrong. Mereka yang berdarah rata-rata karena tidak siap, nervous gitu ketika melakukan hubungan seks. Meskipun bukan hubungan seks pertamanya gitu ya. So lubrikasi itu sangat-sangat perlu. Nah pada saat masturbasi, choose which lubrication it really works for you. Hati-hati ketika kamu akan masturbasi dengan toys ya dan dengan berbagai macam liquid yang akan digunakan pada saat masturbasi. Karena tidak semua toys itu bisa bekerja sama ya dengan beberapa liquid. Apalagi yang liquidnya ada dua base. Satu base-nya adalah oil atau minyak, sementara satu lagi adalah water. Gitu ya. Kalau saya sih lebih menyarankan yang paling aman itu adalah yang liquidnya yang base-nya air gitu. Kenapa? Karena relatif tidak merusak ya dan mengurangi juga friksi. Jadi sebenarnya kalau oil memang kebanyakan orang maunya pakai oil karena apa? Karena males sih nambahin lagi gitu. Kalau misalnya pakai water, relatively memang biasanya mesti ditambah beberapa kali. But make sure aja ya ada oil tertentu yang kalau misalnya terkena toys itu bisa merusak toysnya dan bisa bermasalah nanti di di dalam kelamin. Positif negatifnya sehubungan dengan masturbasi. Well, long story short, tahun 1870 keluarlah sebuah buku yang berjudul Masturbatory Insanity. Dalam sejarah seksualitas, sejak tahun 1800, oh my God, it was like 1000 years ago. Ya, buku itu mengatakan, setiap laki-laki yang masturbasi akan terjadi gangguan jiwa. Akan kopong lututnya. Ya, and whoever still believe that, jangan-jangan kalian vampir. Gila itu udah lama banget dan masih banyak orang yang percaya bahwa oh my God Mbak Zoya kayaknya lutut aku kopong. Apa hubungannya masturbasi sama osteoporosis? Ya, it's totally different person. It's totally different things. Dan itu juga gak ada masalah dengan gangguan cartilage yang ada di lutut. No, it's nothing to do with that. Jadi
sensasi-sensasi yang memang ketika you jerking off gitu ya, abis masturbasi terutama buat laki-laki gitu ya, membuat kayaknya lututnya terasa lemes. Tapi kalau dia jatuh cinta juga lututnya lemes, nggak ada yang bilang lutut kopong kalau pada saat jatuh cinta ya. Kenapa kalau masturbasi dibilang kayak begitu? Nggak ada hubungannya banget gitu. Kayak gitu. Nah, buat perempuan-perempuan, karena tadi aku lagi ngomongin tentang selaput darah dan segala macam, masih banyak perempuan yang merasa tidak nyaman. Bahkan waktu lagi soal pemeriksaan pap smear aja gitu, ada banyak perempuan yang, aku nggak mau Mbak Zoya, aku masih ini banget, aku masih perawan, aku nggak mau pap smear gitu. Itu pap smear loh, pemeriksaan kesehatan. Buat mereka-mereka yang ingin masturbasi tapi tidak mau mengganggu keperawanan atau nggak mau diperawanin sama sex toys, your choice adalah dengan merangsang klitoris. Pasti yang udah nonton Sexploration di episode-episode sebelumnya udah saya ceritain kan tentang anatomi tubuh gitu ya. Kalau belum, please balik dulu ke ini sebelumnya, video-video sebelumnya. So, bisa mendapatkan sensasi dan rangsangan tanpa diganggu keperawanannya adalah dengan menggunakan toys-toys ini ya untuk merangsang klitoris ya. Kenalin Piket, the dolphin, cute one. Kenalin Bunny ya, karena this bunny ears ya, dia bisa ngebantu, but please softly ya, be kind, untuk bisa set ya, dari sini set, dia bisa membuka pelan-pelan kerudung dari si klitoris ya. Kok klitoris punya kerudung? Nah, berarti belum nonton video sebelumnya, so please nonton dulu ya, ini bisa membantu gitu ya, dan bisa diatur gerakannya. Maksudnya sensasi vibrate-nya. Lalu, there you go. Hi. Say hello from Ducky gitu ya. The sensation yang dikasih sama Ducky di sini gitu ya akan membantu merangsang seputaran klitoris gitu ya. Karena sekali lagi mau mengingatkan pada saat kamu melakukan rangsangan, please lakukanlah secara gradual atau perlahan-lahan. Mulai dari vibration atau sensation yang biasa-biasa sampai akhirnya yang paling tinggi. Dengan cara seperti ini, secara bertahap, kita memahami sensasi mana yang sedang kita butuhkan sesuai dengan mood yang kita inginkan pada saat itu. Nggak semua orang harus hardcore untuk bisa orgasme, untuk bisa merasa terangsang, untuk bisa menikmati, tapi setiap sensation, mau yang paling soft ataupun yang paling hard sekalipun, harusnya bisa membuat kenikmatan di tubuh kita. Because every different mood needs every different sensation gitu kan ya. So getting to know yourself better gitu, which mood that you actually really feel into it gitu ya. So, keseringan masturbasi bisa bikin mandul nggak? No. Gimana caranya alat-alat ini bisa membuat mandul? I don't know gitu ya. Atau misalnya laki-laki yang, oh my god Mbak Zoya nanti sperma saya habis. Kalau misalnya sperma bisa habis karena terbuang-buang begitu, apa iya darah juga bisa habis karena terbuang-buang? Tenang aja, selalu akan ada reproduksi sperma gitu ya. Kecuali you have like some kind of sickness or whatever is that gitu ya. I don't know. Tapi jangan khawatir gitu, sebenarnya itu tidak akan membuat kamu jadi tiba-tiba sakit. Nah, buat kamu-kamu yang ngerasa, enggak Mas Zoya, saya nggak mau dosa. Ya udah tahan-tahan aja sampai mimpi basah. Ya, mimpi basah it's a natural thing from God gitu ya. Memberikan kamu kemampuan untuk bisa merilis sexual tension. Cuma ketika usia kamu udah 21 tahunan ke atas, rata-rata makin kurang. Kenapa ya? Karena makin kalem, makin bisa mengelola gitu ya segala macam gitu dengan pergaulan dan segala macam. You just like cool down gitu. Tapi biasanya kalau masih yang di bawah 20 tahunan tuh agak lebih terlalu semangat. Kadang-kadang butuh masturbasi juga. Nah, terus kalau misalnya saya itu setelah melakukan hubungan seks, terus saya masih juga bisa untuk masturbasi, gimana Mbak Zoya? Iya, nggak apa-apa juga gitu. As long as it's fine with your spouse. Jadi tolong bagi mereka-mereka yang sudah menikah dan ingin bermasturbasi, pastikan bermasturbasi dengan membayangkan pasangan. Dan yang paling penting, jangan pernah bermasturbasi sambil menyaksikan film porno, ya. Pornografi it's a big no-no karena itu mengganggu keintiman, menghijack keintiman, ya, memboikot keintiman kamu dan membuat kamu mempertanyakan kenormalan seksualitas kamu. Oh my god, kok di situ warnanya pink? Kenapa saya jadi warnanya begini ya? Nah, jadi studi banding kan kalau nonton porno gitu, so don't. Ya, kalau kamu mau saat bermasturbasi secara organik, pikirkanlah momen-momen terindah dengan pasangan seks kamu.
aduh gila enak banget ya waktu lagi kayak gitu segala macam. Sehingga apa? Setelah masturbasi kamu bisa terkoneksi minimal secara emosi. Sehingga pada saat kamu akan melakukan hubungan seks dengan pasangan seks kamu juga akan lebih mudah untuk bisa lebih mindful, being there, ya. Pastikan ya pada saat kamu masturbasi supaya masturbasinya juga jadi nikmat. Don't go too technical. Make sure bahwa ketika badan kamu ada di sini, hati kamu ya, dan pikiran kamu sedang berada di tempat yang sama gitu. It helps you to enjoy it more gitu ya. Please don't do it if you feel guilty. Jangan kalau merasa berdosa dan stop it gitu ya. Dan ini adalah hal yang sebenarnya bisa dilakukan ya, bukan untuk orang-orang desperate, adalah untuk orang-orang yang mau merilis sexual tensionnya tanpa beresiko menularkan infeksi menular seksual ataupun kehamilan yang tidak diinginkan. So, enjoy sexploration. Have a good masturbation because you deserve it. So, sampai ketemu lagi di episode Sexploration berikutnya in collaboration between Zoya Amirin and J Things. Bye!